Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leo Bolangga. Um, dengan NIM 0534640907. Um, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini kita akan menjawab tugas tutorial 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang mana di sini terdapat satu soal di mana satu soalnya mempunyai maksud susunan lagi. Yang mana pertama kita itu disuruh memperhatikan dataset pada file Excel ya. Dataset yang dimaksud ini adalah yang ini data pendapatan, pendapatan dan kebahagiaan ya. Jadi setiap pendapatan ada juga persentase dari kebahagiaannya. Oke, nah installlah paket berikut jika belum terinstall lalu load paket menggunakan fungsi library. Install paket, ini seperti di sini, library di sini. Ya, ini digunakan untuk pada aplikasi R Studio. Nah, yang pertama lakukan regenerasi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terkait berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, di sini kita pertama-tama yang pertama kita di sini sudah masukkan data terlebih dahulu. Ya, seperti ini data yang sudah tersedia di sini. Ya, dan juga kita telah menginstal di sini install page dan library-nya. Nah, di soal yang pertama kita itu gunakan plot histogram ya, kita harus membuat histogramnya dari data tersebut. Di sini kita sudah mempunyai hmm, scriptnya, sudah kita buat tadi ya, sudah kita buat, tinggal kita jalankan aja ya. Di sini sudah terbuat dari script ini bahwa script dan data yang ada bahwa di sini histogram kebahagiaan itu terbentuk di mana yang di sebelah sini adalah frekuensi yang sampai 60 dan di sini tingkat kebahagiaan yang sampai 7. Nah, interpretasi dari histogram kebahagiaan ini kita tahu itu berdasarkan histogram sebagian besar data pada tingkat kebahagiaan di sini uh, sekitar 2 sampai 5 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kebahagiaan sedang hingga cukup tinggi. Data juga terlihat menyebar cukup merata dan membentuk pola yang mendekati distribusi normal karena frekuensi paling banyak berada di bagian tengah dibandingkan dengan uh, bagian ujung. Selain itu, hanya sedikit responden yang memiliki tingkat kebahagiaan yang sangat rendah maupun sangat tinggi. Jadi, histogram kebahagiaan ini frekuensinya uh, itu berada di tengah-tengah ya. Tidak juga yang terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, yaitu masih di batas pertengahan yaitu dari 2 sampai 5. Oke, itu untuk kita membahas yang nomor satu. Untuk yang nomor dua, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear interpretasi. Hasilkan grafik tersebut. Oke, di sini scatter plot itu juga kita buat di sini. Tinggal kita run aja. Ya, ya, kita run di sini. Ini dia. Oke, ini hasil yang kita run. Selanjutnya akan kita kasih regresinya, garis miringnya ya. Kita kasih, ya. Di sini dapat kita interpretasikan bahwa scatter plot terlihat adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang cenderung naik mengikuti garis regresi ini, sehingga semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan juga akan semakin tinggi, cenderung meningkat.
Meskipun begitu, beberapa titik masih menyebar cukup jauh dari garis, sehingga menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, tetapi bisa dipengaruhi oleh faktor lainnya. Ya, dari sini dapat kita lihat seperti yang dapat faktor lainnya. Di istilahnya di sini misalnya pendapatannya itu lebih dari 7, tapi faktor kebahagiaannya itu uh, tidak sampai 4 gitu kan. Malahan yang pendapatannya itu sekitar 4 jutaan lebih misalnya itu, tapi kebahagiaannya itu bisa sampai 6 gitu. Jadi uh, tidak menutup kemungkinan pendapatan kebahagiaan dengan banyaknya pendapatan itu juga tidak mempengaruhi kebahagiaan. Tapi jika dilihat dari ini hubungan positifnya bahwa pendapatan dan kebahagiaan itu cenderung naik mengikuti garis regresi yang mana semakin tinggi pendapatannya maka kebahagiaannya akan semakin meningkat juga. Oke. Selanjutnya kita kembali ke di sini lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Ya, regresi sederhana. Mari. Di sini juga sudah kita buat, tinggal kita run yaitu model. Oke, ya ini dia seperti ini hasilnya. Dapat kita lihat bahwa berdasarkan histogram tadi dan sektor tadi bahwa sebagian besar kategori sedang hingga tinggi penyebar datanya cukup normal. Dan dimana semakin tinggi pendapatan maka tingkat kekayaan semakin meningkat, sehingga dapat kita lihat juga dari yang summary model ini bahwa regresi linear menunjukkan koefisien pendapatan sebesar 0,7 dengan nilai p-value kurang dari 2 minus 16 sehingga pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Nilai R squared sebesar 0,7452 menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa sekitar 74,52% variasi kebahagiaan dapat dirasakan oleh pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi ya sekitar 74,52 ini bahwa kebahagiaan itu dipengaruhi dari pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Sisanya yaitu sekitar 20 mungkin 25, berapa persen itu pendapatan dan kebahagiaan itu faktornya itu dipengaruhi oleh faktor luar pendapatan ya. Oke, jika sudah kita lanjut ke nomor D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek hemodisitas, interpretasikan hasil plotnya ya. Oke, yang ini ya. Kita coba. Oke, yang pertama itu ada residual dan versus visit ya. Dari gambar ini bahwa berdasarkan grafiknya titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model relatif stabil pada berbagai nilai pendapatan. Dengan demikian, model regresi tidak menunjukkan masalah heterodoksitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ya, selain itu ada juga Kiki residualis, di mana berdasarkan grafik normal Kiki plot, sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual atau galat dari model regresi
memiliki distribusi yang mendekati normal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik di bagian ujung. Secara umum, asumsi normalitas dapat dianggap terpenuhi. Lanjut, itu ada scale location, yang mana berdasarkan grafik scale location, titik-titik dapat terlihat menyebar cukup merata dan tidak membentuk pola tertentu. Garis merah juga terlihat relatif datar dan dari awal hingga akhir. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan pada semua nilai prediksi, sehingga asumsi hemoskedasitas dapat dikatakan terpenuhi. Ya, lanjut residual dengan leverage, yang dimana berdasarkan grafik dapat kita lihat sebagian besar titik berada dalam area yang aman dan tidak menunjukkan pengaruh yang terlalu besar terhadap model regresi. Meskipun terdapat beberapa data yang memiliki nilai leverage lebih tinggi dibandingkan data lainnya, tidak terlihat adanya titik yang sangat ekstrim. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat observasi yang secara signifikan mempengaruhi hasil model regresi ini. Ya, setelah ini kita lanjut ke yang visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik 10 poin, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan garis linear, berikan judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Oke, mari kita lihat. Di sini sudah kita buat scriptnya. Plotnya, ambil model. Di sini, ya, garis X-nya juga tinggal kita run aja. Di sini. Ya, ya ini dia hasil dari yang regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Ya, X, X-nya, Y-nya sudah di sini bahwa interpretasinya bahwa berdasarkan grafik regresi linear terlihat bahwa regresi bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Sebagian besar titik data juga berada di sekitar garis regresi, sehingga model dapat menggambarkan hubungan kedua variabel yang cukup baik. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa semakin tingkat pendapatan tinggi tingkat pendapatan, maka sebagian juga cenderung semakin tinggi. Sekian penjelasan dari tugas 2, analisis dan visualisasi data. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Di sini nanti juga akan saya cantumkan di jawaban ini di file PDF maupun itu skripnya, uh, dan juga hasil dari grafik yang telah dibuat, ya. Nanti akan saya cantumkan di PDF. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.